Dengan zikir identik dengan adab. Jadi tarikat tanpa adab tuh nggak ada itu. Iya. Ataupun tarikat tanpa zikir itu juga nggak ada. Karena tujuannya Allah. Jadi kalau ada tarikat tanpa zikrullah itu rasanya lucu gitu. Jadi kalau dibahas detail panjang tuh. Jadi kira-kira seperti itu, sama cuman metodenya saja beda-beda. Dan namanya berbeda mungkin Bang ya. Beda. Jadi kalau suluk di kebetulan yang saya jalani itu suluknya dari tarikat Sabadiyah Al-Khalidiyah yang dibimbing langsung oleh guru saya tadi. Iya. Nah, di dalam suluk itu makna suluk itu kan salak, berjalan. Jadi pengamalan bagi orang-orang salikin, yaitu orang-orang yang sedang ingin mendekatkan diri, ingin mengenal Allah Di dalam lagi ya. Jadi kalau di tempat kami itu diadakannya setiap bulan puasa 30 hari, kemudian 10 sebelum Idul Adha, jadi 40 hari. Nah, jadi di dalam situ ada tingkatan-tingkatan zikir. Jadi zikirnya bukan zikir jahar, zikir kafi atau zikir berbeda lagi deh Bang ya zikirnya sih. Zikirnya jahar itu keras ya. La ilah kan itu jahar kedengaran. Jadi zikir sir atau zikir secara sir, zikir kafi itu dia lebih tersembunyi. Kayak kita nih, kita ngomong nih. Tapi hadap hati kamu kemana? Iya. Ingatan kamu kemana? Benar. Kira-kira seperti itu. Jadi disitulah dilatih, digembleng, atau kalau istilah sekarang apa ya, semacam seminar, semacam pengkaderan kan. Jadi membentuk kader-kader yang benar-benar ya, bertauhid tasawuf, benar-benar tauhidnya itu nggak goyang. Tauhid ini bisa kita bilang juga dia sama kayak iman, cuman lebih keras lagi. Lebih yakinnya itu bukan hanya sekedar percaya gitu. Lebih mengesahkan Allah. Memang nggak ada semua perbuatan, yang ada itu perbuatan Allah. Kita ada ini kan karena diadakan Allah. Yang notabene kita nggak ada. Yang pada dasarnya kita nggak ada. Gitu. jadi tingkatan iman ini ada istilahnya iman ilmu yakin. Yakinnya itu kayak kita nih, udah mendengar kabar, punya ilmu segala macam, begitu. Tapi masih goyang ini. Naik, ainul yakin. Udah nyata nih di batin dia. Kayaknya benar gitu. Sebenarnya bukan hanya walaupun ini kayak ini, kopi nih. Saya kabarin sama kamu nih, kopi ini enak nih, ini Roy, coba deh. Nah, ini masih dibilang kamu percaya tapi belum begitu yakin, atau bisa dibilang ilmu yakin. Kamu percaya karena saya kabarkan ke kamu, saya ceritakan ke kamu. Nah, saya beritahu kamu, berarti kopinya enak. Nah, ainul yakin tuh yang mana seperti ini. Dirasakan baru. Ya. Enak. Nah, cuman ada lagi pada tingkatnya hakul yakin, segala macam terus bertingkat. Jadi yang dibawa kita ini bukan hanya sekedar ilmu yakin, bukan hanya sekedar kita tahu Allah itu melihat kita, tapi benar-benar kita terasa diintip oleh Allah, dilihat. Jadi itulah kan tadi pertanyaanmu, kenapa abang bisa seperti ini. Nah, kalau dulu tuh tinggal sholat ya tinggal aja gitu jalan. nggak ada rasa bersalah, nggak ada rasa malu, apalagi takut. Benar. Nggak ada rasa-rasa yang seperti ini. Nah, kesininya setelah saya jalani, saya ikut guru saya ini, rasanya saya masih tinggal juga sih bro. Ataupun telat gitu kan. Manusiawi. Telat. Kayak apalagi subuh kan paling berat itu. Tapi di telat itu sudah ada perasaan, ya Allah, gimana gitu? Gak enak ya. Enak. Seperti kamu kehilangan duit segepok. Iya. Benar. Ada sedihnya, ada campur aduk lah perasaan.
takut. Yang saya mau pertanyakan lagi nih Bang, itu kan ada nggak sih di dalam agama Islam dulunya atau di Al-Quran ya saya tanya. Saya kan orang awam nih, orang musik bodoh nih bro ya, makanya saya ingin menggali nih gitu. Nah, ada orang-orang Solo itu yang berjalan kaki meninggalkan keluarga, itu menurut abang bagaimana? Itu bukan. Oh, itu mungkin yang kamu maksud kayak maaf. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kita buka-buka di sini Ya, tentang atau agama. misalnya kayak yang kita sering lihat kayak jamaah tabligh segala macam. Nah, kami bukan seperti itu. Ya maksudnya Bukan seperti itu, yang dimaksud berjalan itu berjalan hatimu ke Allah. Dia beda ya, perjalanan zahir ya dengan perjalanan batin itu kan beda. Atau perjalanan ruhania namanya. Ya yang dimaksud berjalan itu hatimu, berjalan hatimu. Wajah tuh wajahiyah. Aku hadapkan hatiku pada ini zat yang Tuhan semesta alam ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semata-mata karena Allah. Jadi dekat, rasa dekat. Karena kita dengan Allah itu dekat nggak gimana ya? Dekat nggak bukan satu, nggak bersatu, jauh nggak bercerai kan gitu. Iya. Ya maksud saya itu pertanyaan saya itu bahkan lebih dekat dari diri kita sendiri, jadi sulit kalau untuk menjelaskan itu kalau sulit secara sepintas sulit gitu. Makanya memang ada metodenya dan langsung diajarkan oleh memang ahlinya gitu. Memang orang yang ya syekh lah. Kalau saya mungkin jelasin itu nanti malah berabi nanti. Karena itu masalah keilmuan, nanti ini selesai. Iya. Yang jelas bro, yang jelas yang dulunya saya demen yang dulunya saya demen mabuk-mabukan, yang menjadi dasar saya mau mabukan itu kan mencari kebahagiaan. Benar. Mencari ketenangan. Iya. Nah, setelah saya jalani, selesai pulang juga, yang kita dapat apa nih? Ya capek mungkin ya. Capek, ya tambah pusing, duit habis, ya kan malah nggak bisa tidur gitu. Benar. Nah efeknya hampir sama. Berzikir itu juga hampir sama. Ada pelayannya juga, atau diistilahkan dengan fana dia, ataupun ada istilahnya sakar dia, mabuk dia. Jadi mabuknya beda. Nah istilahnya kalau di sana itu kan mabuk yang diolah, yang dipaksakan. Kalau ini memang sebenar-benarnya mabuk akan Allah. Ya, kita seperti nggak sadar, tapi sudah sadar. Dan ya seperti kita lagi asik nih, on nih, keselut api rokok. Nggak terasa kita. Ya kira-kira seperti itulah. Kita sedang menikmati kebersamaan kita. Ya. Kebersamaan kita dengan Allah gitu. Jadi di saat huru hara dunia ini nggak terlalu terhiraukan gitu. Walaupun kita lihat seperti tiang-tiang listrik tadi itu, yang saya bilang kita lihat, tapi nggak terlalu tersangkut hati kita dengan itu gitu. Buktinya apa? Nggak pernah kita hitung kok. Tiang listrik dari sini benar. pom bensin gitu. Walaupun tiap hari kita tempuh jalan itu. Jalannya. Begitu juga saya kerja itu bukan karena nanti kita bilang bukan mencari keuntungan, kan lucu ya. Iya. Seolah-olah kita nggak butuh duit. Padahal yang saya maksud saya kerja itu melihat kebesaran Allah, melihat keagungan Allah, melihat benar nggak janji cerca dan janji baiknya Allah. Nah, orang-orang yang kayak kita bilang tadi itu, dia berjalan dari masjid ke masjid. Nah, dia di situ menemukan tanda-tanda, menemukan janji-janji kebenaran dari janji-janji Allah itu. Nah, sebenarnya bagi orang ini menurut pandangan orang tauhid tasawuf,
kamu nggak perlu jauh, di sajadah saja kamu udah bisa lihat itu. Oh. Nah, cuman intinya kamu harus punya dulu sosok orang yang setelah sampai ke Allah. Mungkin udah jelas semua Bang ya untuk kita bicarakan. Atau dasarnya gini, dalam satu hadis Abu Daud, kun ma'allah wala takun ma'allah, kun ma'ana ma'allah. Maksudnya adalah kamu beserta Allah. Jika kamu belum mampu, itu adalah kamu itu beserta orang-orang yang telah beserta Allah. Mereka inilah yang menghantarkanmu, yang mengenalkanmu akan Allah itu. Ini yang saya temukan dalam majelis ini yang saya temukan dengan jamaah-jamaah ini gitu. Agama ini nggak ribet. Iya. Agama ini mudah dan memudahkan. Asal kita mau menjalankan dan membuat hidup lebih hidup tuh ya di sini. Iya, benar. Kira-kira gitu. Ya. Ada nggak Bang kira-kira pesan atau ini untuk sahabat-sahabat kita di Medan mana tahu menonton ya? Ayat-ayat itu untuk ininya untuk mereka gitu yang masih gila dugem atau apa gitu Bang. Ya. Kalau dia gini ya, atau kasih satu ayat untuk ini gitu. Hidayah itu kan haknya Allah ya. Terserah Allah mau kasih ke siapa gitu. Tapi kalau hidayah itu sudah menghampiri kamu, ya jalanlah, jemput, ambil, manfaatkan. Jangan kamu sia-siakan. Kayak cerita saya tadi, saya mulai terpikir untuk taubat tuh 2016 dapatnya. Iya. Saya dulu berprinsip seperti ini. Saya yakin akan kebaikan itu. Setiap orang mau ngomong kebaikan, saya simpan. Walaupun saya waktu itu belum mampu untuk mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan saya. Tapi saya yakin satu saat saya bisa. Nah, niatannya 2006, 10 tahun ke depan baru bisa ya. Baru jadi bro. Jadi ya mungkin Allah nggak lihat hasilnya, nggak lihat keberhasilanmu. Yang Allah lihat tuh kamu benar-benar mau ke saya. Aku lah. Ya, syukurlah orang-orang yang bisa menemukan itu. Titik cahaya kebaikan ya, bisa kita bilang atau ya. Singkatnya, penting ilmu, tapi lebih penting lagi kamu cari sosok guru itu. Ya. Karena kita kalau belajar tanpa guru bisa gila bro, kan gitu deh Bang. Iya, bahkan ulama sufi bilang, kamu nggak berguru berarti setan guru. Ya itulah buat kita sesat jalan itu kan, tanpa ada guru. Yang susah kalau hanya sekedar mencari ilmu ya buka YouTube kayak ini. Ya bisa pelajari tapi gila. Tapi kita nggak kita banyak orang bisa menjelaskan sabar begini. Iya benar. Ikhlas begini. Nah, yang sulit itu apa? Menemukan sosok yang benar-benar sabar. Benar. Menemukan sosok yang benar-benar baik itu hampir nggak ada saya bilang. Iya. Saya udah nemu ustaz dari jauh-jauh, selama saya dari Medan, di Aceh ke Aceh lagi kan gitu kan, ke Jakarta ke Aceh lagi ya, rupanya dekat rumah. Oh iya, yang ketemu guru sejati itu ya. Dekat rumah. Benar. Udah melalang buana kemana-mana gitu. Ya seperti itu kira-kira. Maksud saya beri satu kesan ayat-ayat suci Al-Quran Bang. Satu ayat penontonan untuk sahabat-sahabat kita mana tuh yang menonton di Medan sana atau di Aceh, sahabat-sahabat kita kan. Iya, ayat yang saya baca tadi, ya ayyuhalladzina amanu, jika kamu memang benar-benar orang yang percaya, benar-benar orang yang beriman, ittaqullah, takutlah akan Allah. Jadi orang yang takut dengan Allah itu apa? Wabatahu ilaihi wasilah, dia mencari wasilah yang bisa mendekatkan dirinya ke Allah, mengenal Allah. Itulah guru. Kemudian wajahidu fi sabilih, bersungguh-sungguhlah engkau di jalannya. Ya. Baru la'allakum tuflihun, barulah kamu menjadi golongan orang yang menang, orang yang beruntung. Itu bro, kita sudah jadi berbincang-bincang ya, bisa dibilang kan, kalau kamu ketemu tuh guru yang seperti yang saya maksud, saya yakin kamu orang yang paling beruntung. Benar.
dan itu nggak bisa dinilai bro. Ya, Jangan duit. dengan duit. Benar bang, benar. Kira-kira begitu. Benar. Itu ya mas ya, singkatnya. Ya. Moga-moga dipahami ya. Soalnya belepotan nih. Nah itu loh bro, ya, jadi saya ketemu sahabat saya sudah lama juga ya, abang-abangan saya di Medan ini, di Aceh juga gitu kan ini. Jadi agak kaget juga saya bro, berubah drastis gitu ya kan, dari yang kita jalan-jalan gitu kan, dari apa gitu, tiba-tiba lebih memperdalamkan agama Islam ya bang ya. Ya alhamdulillah semua manusia bro pasti akan mendapatkan hidayahnya masing-masing. Gitu. Dan sebuah nasihat boleh nih? Boleh, nasihat, Pak. bagi orang yang punya ilmu, bagi orang yang udah bisa dibilang ustadz. Ini kan tanggung jawab lu. Iya. Ini tanggung jawab kalian nih para ustadz. Oke. Ini orang-orang pemaksiat, orang-orang yang kalian anggap penduduk neraka ini. Ini tugas kalian mendakwahkan mereka, mengajarkan mereka, mengajak mereka. Nah, di mana kalian ini sekarang? Ini sekarang moralnya anak-anak muda Indonesia sedang dipertaruhkan ini. Iya. Nah, gimana? Kalian yang orang yang paling tahu, orang yang menganggap diri kalian tahu nih gimana nih? Di mana nih rasa tanggung jawab moral kalian terhadap mereka nih gimana nih? Bukankah kalian tahu orang yang bertambah ilmunya tidak bertambah hidayah padanya, tidak bertambah rasa takutnya kan Allah. Dia nggak mendapatkan satu sedikit pun dari Allah, Iya. malah bertambah jauh dari Allah. Benar. Kalau memang kalian benar-benar orang yang punya ilmu, yang mengaku, ini yang menjadi orang-orang yang mengaku Iya. segala macam ya. Ayo ajak nih orang-orang kayak saya ini supaya lebih mengenal Allah. Lebih memperdalam agama itu bang ya. Ya tanpa anarkis, tanpa ini. Benar. Karena Islam ini lembut, Iya. Islam ini nyaman, Islam ini aman. Benar. Kira-kira gitu. Ada lagi bang? Nah, itu Pesan aja itu aja ya. Para ustaz. Oke bro. Jangan hanya pandai mengkafirkan orang, kira-kira seperti itu. Iya. Udah ya, dulu ada. Oke bro. Mungkin kita sudah membahas masa lampau sahabat kita ya bro ya, dari yang ke hitam jadi ke putih kan gitu ibaratnya kan. Dari kita sering dugem dunia hiburan gemerlap, sampai sahabat kita rajin untuk berzikir ke musola atau ke masjid bro saat ini gitu kan. Mungkin kita akan podcast lagi dengan sahabat-sahabat saya, atau ketemu yang di Jakarta, ketemu lagi nanti dengan saya Ray Pradana di acara Rajal Channel. Satu hati, satu rasa, cakra jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih bang.